Ini sisa berlima ya? Bisa berlima Pak, jadi sekat. Baik ya, untuk ini yang di paling Pak Lukman. Pak Lukman yang mana? Oke, Pak Lukman sebagai apa ini? PPTK. PPTK ya? Iya. Pak Lukman PPTK, Pak Asep PPK ya? Pak Asep PPK, Pak Didin juga PPK juga ya? PPK juga, Pak Panji PPK juga ya? Untuk Pak Wahyu PPK juga ya? Betul yang mulia. Oke, jadi satu PPTK ya. Demikian ya, bisa dimulai sebelum kita break ini, kita manfaatkan waktu tinggal beberapa menit ya. Silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saya ke Pak Wahyu ya. Saudara pernah diperiksa di perkara yang berbeda ya? Pernah ya? Pak Wahyu sebagai PPK SD Pak ya? Betul Pak. Saya mulai dari BAP saudara pada tanggal 3 Juni 2025 ya. Pertama kali saudara dimintai keterangan. Oke. Saudara menjelaskan, saya klarifikasi di BAP saudara ya. Pertanyaan penyidik seperti ini. Agar saudara menjelaskan program digitalisasi pendidikan dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam program digitalisasi pendidikan serta apa dasar pelaksanaan program digitalisasi pendidikan tersebut. Lalu di sini saudara menjelaskan yaitu di poin bawahnya saudara menjelaskan tujuan pemberian bantuan pemerintah ini adalah untuk 1. Menyediakan dan melengkapi sarana pendidikan berbasis TIK untuk mendukung pembelajaran di jenjang sekolah dasar. 2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan di jenjang sekolah dasar. 3. Mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Dan 4. Mendukung pelaksanaan AKM jenjang sekolah dasar. Dari keterangan saudara ini saya lihat ada 4 poin ya. Dan ini bukan alternatif, bukan salah satu. Artinya semuanya harus tercapai, benar? Bagaimana? Betul. Benar ya? Artinya meliputin pelengkapan sarana pendidikan, mutu layanan pendidikan, proses pembelajaran, dan AKM. Oke. Kalau saudara menyatakan ini adalah tujuan bantuan pemerintah, ya kan, yang saudara ketahui, ya kan, apakah di sini juga tentang AKM, apakah ini adalah bagian dari pengadaan TIK yang berbasis Chrome OS? Betul. Lalu di sini ada saudara sebutkan beberapa spesifikasi ya. Tahun 2020, 2021 di situ disebutkan spesifikasi minimal, benar ya? Di situ ada tulisan memorinya 4 GB, sistem operating sistemnya Chrome OS dan device management, benar? Betul. Ini menjadi satu kesatuan di dalam menjadi syarat di dalam proses pengadaan barang dan jasa spesifikasi ini. Betul Pak. Oke, tahun 2020 2021. Nanti saya ke sana ya. Tahun 2021 kaitannya dengan Permendikbud 5 2021 itu. Betul Pak. Tahun 2020 kaitan dengan Juklak atau Juknis yang dibuat oleh direktur berdasarkan review kajian teknis, benar? Betul Pak. Oke. Lalu di sini, nah di sini. Saudara ada menjelaskan di BAP poin 13. Pertanyaannya mengenai berapa sih anggaran dan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi sekolah dasar. Lalu di sini saudara ada menjelaskan di poin 13, ya kan, sesuai dengan DIPA, ya kan, tanggal 23 November 2020, ya kan, lalu berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini yang menarik ada tulisan rincian barang. Saudara sebutkan 45221 sekian, saya nggak tahu itu nomor apa tuh. Itu nomor DIPA atau nomor apa tuh? Apa nomor ini? Di poin 13.
Ada ke saudara kuantitas 74.715 mata uang rupiah EDR, harga satuan 5,8 sekitar itu. Ini poin 13, coba deh BAP dia poin 13. Nah di situ disebutkan Chromebook dalam kurung hanya berfungsi optimal dengan internet. Ini saya perlihatkan ya BAP saudara. Ini ada DIPA yang saudara ini kan jelaskan di situ ada rincian barang. Nah, itu. Ini saya aduh. Nah, itu. Ya. Ada kontrak antara tahun 2001 saudara dengan PPK dengan Suryono PT Air Mas Perkasa. Total harganya 472 miliar. Terus dirincian barang di dalam kontrak itu memang tertulis seperti ya? Betul. Betul ya, nomor produk. Itu munculnya di e-katalog, Pak. Hanya berfungsi optimal dengan internet. Ya, Seperti itu. Ya, Itu disebarkan di sekolah-sekolah. dikirimkan ke 4.980 sekolah di tahun 2021. Nanti teman saya nanya pemanfaatannya karena dia menguasai data, Pusdatin. Seperti itu. Lalu di sini saudara ada ditanyakan di poin 14. Saya klarifikasi keterangan saudara. Apa sih korelasi antara pengadaan laptop Chromebook dan mengapa harus Chromebook? Saudara menjawab, saya tidak mengetahui korelasi, yang lebih mengetahui adalah tim teknis. Dan terkait dengan mengapa harus menggunakan Chromebook, saya tidak mengetahui hal tersebut karena dari pimpinan di atas sudah membahas tentang pengadaan laptop Chromebook. Dan pengadaan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun 2021, di mana di dalamnya juga tentang pengadaan Chromebook. Benar ya, keterangan saudara ini ya? Betul. Lalu saudara, namun hal tersebut tentunya adalah kebijakan pimpinan, sehingga yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pimpinan. Pertanyaan saya, ketika saudara mengatakan ini adalah kebijakan pimpinan, ini sudah ada tahu dari pimpinan, berdasarkan pimpinan yang saudara pahami, yang saudara ketahui adalah kaitan dengan pengadaan Chromebook ini siapa? Di dalam pengadaan Chromebook itu pimpinan di saya langsung adalah Kasubdit, terus Direktur. Biasanya kalau dalam struktur itu ada ke Pak Dirjen, Terus? kemudian ada SKM. Terus? Ya kalau di kementerian ya biasanya struktur kepala institusinya menteri. Oh. Jadi pimpinan maksud saudara sini adalah secara struktur saudara menjelaskan adalah Kasubdit, Direktur, SKM, Dirjen, SKM, Menteri. Betul, Mas. Tinggilah SKM pada Menteri ya, pada Dirjen ya. Apa karena Dirjennya takut sama SKM yang saudara pahami? Strukturnya mungkin eselonnya sama, Pak, salah Iya. satu, tapi Enggak, dalam staf khusus tataran yang menteri. saudara ketahui, dirjennya kan kadang PLT kan, itu takut sama SKM, seperti itu? Saya kurang tahu. Hah? Saya kurang paham kalau memang dirjennya takut ke SKM atau tidak. Kurang paham, atau yang lebih dominan mungkin, yang lebih dominan di dalam pengadaan ini SKM atau dirjen? Biasanya yang ngelit atau memimpin di dalam rapat-rapat adalah yang memimpin di dalam rapat-rapat Ya, adalah saya nggak SKM. tahu siapa pemimpin dalam rapat. Saudara kan cuma SKM. ikut rapat, SKM seperti itu, ya kan? Apalagi ini pertanyaan berikutnya, bisa tidak dirjen tanda tangan Permendikbud? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. SKM tanda tangan Permendikbud bisa? Tidak bisa, Pak. Bisa. Saudara pernah baca mengenai
Undang-undang kementerian tahu? Pernah baca? Kait tugas dan fungsi menteri itu apa? Sempat baca Pak. Ya. Sempat baca. Apa yang saudara ketahui? Mungkin nanti ada kaitannya dengan ini, saya tanya. Kenapa yang saudara ketahui? Pengetahuan saudara. Sepengetahuan saya adalah Membuat kebijakan, membuat kebijakan, membuat keputusan. Nah ini, coba ini. Ada Ini yang sudah beberapa, saudara baca bukan? Undang-undang kementerian ya. Fungsinya dalam melaksanakan tugasnya kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 sebagai perpanjangan pembantu presiden menyalakan pemerintahan negara ada perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Benar ya? Benar saudara baca ini ya? Nanti ada kaitannya. Lalu di situ terus-terusannya ada ada pengelolaan barang milik negara, ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan ada pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Pertanyaan saya, Permendikbud ini yang saudara katakan yang harus dibuat menteri adalah kaitan dengan poin D ini kan, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Benar ya? betul. Karena Permendikbud untuk Dakpisit 5 2021 itu untuk dilaksanakan di daerah-daerah, DAK. Di daerah Pak. Benar ya? Berikutnya saya klarifikasi BAP saudara, bentar ya, tanggal 4 Juli 2021. Ada poin 5. Saudara jelaskan seperti ini. Bambang Hadi Waluyo, saudara kenal Bambang Hadi Waluyo siapa? Kenal Pak. Siapa itu? Kasubdit Sarpras pada waktu itu. Apakah dia PPK sebelum saudara? Betul Pak. Benar ya? Dia bercerita bahwa habis pulang dari rumah Sri Wahyuningsi dan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai PPK pengadaan TIK SD tahun 2020, yang mana kondisi Bambang pada saat itu sangat tertekan dan lemas. Ini keterangan saudara di BAP Penilai. Pertanyaan saya seperti ini. Berdasarkan keterangan saudara tersebut, ya kan, apakah saudara mengetahui apa yang menjadi alasan saudara Bambang Hadi Waluyo mengundurkan diri sebagai PPK? Lalu berikutnya adalah, apakah saudara mengetahui apa yang disampaikan Bambang kepada Sri pada saat itu? Bisa saudara jelaskan. Saya tidak mengetahui alasan Pak Bambang mengundurkan diri. Pak Bambang Waluyo tidak menyampaikan bahwa dia ada di telepon seseorang? Pada waktu sebelum mengundurkan diri itu, pada waktu mau pelaksanakan atau kita sebutnya klik di e-katalog, Pak Bambang sempat menyampaikan di telepon seseorang. Ada disampaikan seperti itu? Ya, terkait yang. Oke. Apa yang disampaikan? Kalau telepon seseorang kan biasa aja kan. Tapi kok ditelepon seseorang jadi dia sampai mengundurkan diri, sakit dan lemas lah. Apa itu? Ada lebih cerita lagi, lebih lanjut? Ingat saya yang disampaikan oleh terkait bahwa yang produk yang harus dibeli pada waktu itu adalah yang ber-CDM, Pak. Tapi saya tidak tahu siapa yang menelpon. Tapi ada yang disampaikan seperti itu menjadi alasan dia menyampaikan ke Bu Sri pada malam itu pada saat itu dia mengundurkan diri untuk menjadi PPK ya? Iya pada waktu tanggal. Nah, saudara sebagai orang teknis yang PPK, ada ini kan ada sertifikasi pengadaan ya? Ada ya? Ada Pak. Oke. Di malam itu tanggal 30 kan klik juga. Apakah sepengetahuan saudara lazim itu seorang ini dalam pergantian waktu yang begitu cepat saat itu diganti PPK-nya? Sepengetahuan saya itu
setahu saya baru terjadi itu. Pak. Baru sekali ini? Setahu saya, ya. Oh, baik. Lalu ini ada keterangan saudara poin 9, ya. Saudara ada menjelaskan seperti ini. Dalam rapat, ya kan, Zoom yang dihadiri pimpinan, para pimpinan SKM, Fiona, Ibrahim, direktur, ya kan, ya. Dalam rapat itu SKM Yuris dan SKM Fiona Handayani, Ibrahim Arif sering diminta untuk berlari dari laptop yang beroperating sistem Windows ke laptop yang beroperating sistem Chrome. Benar itu? Betul. Pertanyaan saudara. Sepengetahuan saudara, kapasitas SKM tersebut atau kehadiran terutama Ibrahim Arif di situ, itu kapasitasnya siapa yang mengajak atau yang mengundang? Di dalam rapat biasanya dengan staf khusus menteri yang Bapak sebutkan tadi, Pak, Bu Juris dan Bu Fiona biasanya berbarengan dengan Ibrahim Arif. Siapa? Gimana? Ya biasanya yang barengan dengan rapat ada Bu Juris, ada Bu Fiona dan Ibrahim Arif biasanya di dalam rapat-rapat itu. Yang mengajak saya tidak tahu, tapi biasanya bareng dengan Ibrahim Arif diajak oleh Bu Yuris dan Bu Fiona seperti itu. ya, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, rapat-rapat seperti ini, seperti saudara, ya kan, ketika membicarakan kaitan dengan operating system Windows berubah menjadi sistem Windows, apakah ini berdampak kepada tim teknis nantinya ketika itu rapat tersebut diikut sertakan oleh tim teknis, jajaran tim teknis yang diketuai oleh nanti didampingi oleh Pak Ibrahim Arif. Saudara tahu itu? Izin pertanyaannya, Tim saya kurang teknis. memahami. Saudara masuk tim teknis enggak? Di tim, iya saya masuk. Itu. Jadi kan ini kan Ibrahim Arif diajak sama Yuristan sama Fiona selaku SKM dalam rapat Zoom meeting sering menyampaikan bahwasanya operating system ini kan beralih dari Windows ke laptop operating system Chrome. Seperti itu ya. Saudara membenarkan itu kan? Ya. Benarkan. Dan saudara juga tim tenis kan? Betul. Oke. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibrahim Arif yang sering diajak ini, yang sering dia mengatakan nanti beralih, diajak oleh Yuristan dan Fiona. Dalam tataran untuk rapat tim teknisnya, ya kan, yang juga ada itu diikut sertakan Zoom-nya oleh Pak Ibrahim Arif pada saat itu. Apakah itu juga diteruskan Pak Ibrahim Arif dan berpengaruh bagi tim teknis untuk mengambil keputusan akhirnya? Betul Pak, karena itu sesuatu yang baru buat tim tenis yang biasanya memang kami menggunakan Windows sebelumnya. Itu. Selama ini kompatibelnya Windows itu. Betul Pak. Dan ketika Pak Ibrahim Arif masuk menampingi itu mempengaruhi keputusan tim tenis. Jadi yang saudara katakan tadi ada review kajian tenis. Betul Pak. Seperti itu. Oke, berikutnya ya. Lalu saudara katakan di masih poin 9 BAP saudara ini, BAP 9 bawah itu tanggal 20 Juni 2020 bertempat di Hotel Arosa, Jalan Veteran Bintaro, Jakarta Selatan, Bambang mengundurkan diri sebagai PPK dan saya ditunjuk sebagai penggantinya. Lalu saya melanjutkan memilih dan memutuskan pilihan terbaik dari daftar Chromebook yang sudah dievaluasi oleh tim tenis, Subandi dan kawan-kawan. Bahwa SKM Yuristan dan Fiona Ibrahim adalah orang yang memberi arahan untuk memilih Chromebook. Oke. Tadi pertanyaan saya seperti ini. Ketika saudara mengatakan bahwasanya SKM Yuristan dan SKM Fiona Andayani Ibrahim Arif dan Sri Wanusi adalah orang yang memberi arahan untuk membeli Chromebook. Tadi saudara katakan kan berdasarkan petunjuk pimpinan tadi ya, yang saudara sebutkan pimpinannya dari level Kasubdit sampai ke atas ya.
Baik. Nah, apakah pada rapat tanggal 6 Mei 2020 yang sesi kedua, yang siang ya, yang sesi keduanya, itu saudara hadir? Yang di situ ada Pak Hamid, saudara hadir? Hadir. Hadir, ya. Nah, 6 Mei 2020 pada saat itu Bu Sri belum sebagai direktur ya. Betul. Masih Kasubdit ya. Masih Kasubdit di pengadaan, masih Kasubdit di SD kalau nggak salah ya. Oke. Apakah pada tanggal 6 Mei 2020, dan kita putar ya. Enak menjelang buka aja, kita putar dulu lah. Itu sudah diputuskan, disampaikan oleh Yuristan dan Hamid, ini sudah keputusan Pak Menteri untuk menggunakan Chrome. Seingat saya seperti itu. Seingat saudara Ya, seperti itu. betul. Nah, biar saya putar lagi ingatan saudara, kita putar ini. Ya. Jangan benar kami putarkan BBM di video. Sambil lihat ini ya, saya lanjutkan. BAP saudara poin 10, saudara jelaskan seperti ini. Poin B, bahwa Indra Nugraha adalah sales manager PT Bhinneka Mentari Dimensi. Dan setelah terjadi kesepakatan di e-katalog, maka sesuai aturan LKPP pada tahun 2020 itu, bahwa kontrak yang dianggap sah adalah kontrak yang ditandatangani sampai dengan 30 Juni 2020. Maka kontrak dengan penyedia dilaksanakan pada hari itu juga. Betul. Oke. Tanggal 30 Juni ini tanda tangan, ini setelah pergantian saudara dengan Pak Bambang ya. Betul. Di hari yang sama. Itu di hari apa tuh? Jam berapa saudara pergantian dengan Pak Bambang? Saya digantikan keluar SK sekitar sore seingat saya. Sekitar sore. Sore lah. Oke ya. Sore saudara tahu nih ya. Lalu malam ya kan saudara bertemu dengan Indra Nugraha. Hanya Indra Nugraha yang ketemu dengan ini, dengan di Hotel Arosa tersebut. Tidak ada dari penyedia lain, nggak ada? Tidak ada. Tidak ada. Pertanyaan saya, apakah kedudukan Indra Nugraha pada saat itu memang memastikan bahwa dia akan sebagai pemenang? Karena dia sendiri yang datang. Saudara tahu itu? Indra Nugraha hadir setelah untuk penandatanganan kontrak, Pak, karena harus diupload. Setelah kalau di e-katalog disebutnya sepakat, Pak. Ya, setelah sepakat. Nah, pertanyaan, yang membuat kesepakatan itu saudara Indra apa Indra dengan Bambang atau Indra sama saudara? Dengan saya sebagai PPK. Ah, itu. Kan kalau saudara menggantikan Bambang kan sore tanggal 30. Artinya posisi saudara kan sebagai PPK. Ya kan? SK udah terima belum pada saat itu? Sudah sekitar sore itu tadi. Langsung terima SK? Iya. Oke. Lalu dibuat kesepakatan lah antara saudara dengan Indra. Seperti itu? Setelah disebutnya sepakat kalau di dalam kontrak e-katalog itu. Kemudian untuk menandatangani. Dari mana saudara tahu kapan dan waktunya Indra mengklik gitu loh? Kan kesepakatan itu terjadi ketika sudah ada pengklikan, benar nggak? Betul. Nah, dari mana saudara bisa mengetahui kalau Indra yang sendirian dia datang ke Hotel Arosa ini di Juni 2020, langsung dia datang kedudukannya untuk membuat kesepakatan seperti itu. Bagaimana saudara bisa memastikan bahwa Indra ini sudah diklik gitu loh? Yang mengkliknya saudara atau Bambang? Saya mengklik, Pak. Jadi kalau di e-katalog itu ada klarifikasi nego dan kemudian sampai sepakat di dalam aplikasi, Pak. Apakah lazim dengan waktu yang begitu cepat, saudara sebagai PPK, ya kan, tentu kan melakukan review, mengecek harga, mengecek ini segala macam, kesediaan barang atau segala macam, ya kan. Lalu saudara, ini kan besar ini, berapa? Diklik itu kesepakatannya berapa besar? Berapa jumlah unit? Sekitar 2.330 sekolah kali 15. Besar itu.
menurut saudara ini apa? Sesuatu yang pernah saudara lakukan atau baru sekali ini dilakukan? Artinya dalam waktu yang ya tahu-tahu saudara diganti langsung membuat saudara klik, langsung buat kesepakatan gitu loh, langsung berkontrak gitu loh. Ibarat kata orang tuh ojo ke susu lah, hari itu langsung semua gitu loh. Betul Pak, Baru sekali nih. sepengetahuan saya memang belum pernah terjadi. Ini diketahui atas kehendak pengetahuan direktur saudara, Ibu Sri. Sepengetahuan maksudnya yang Ibu mana? Sri. Mengetahui terkait apanya Pak Ya, izin? yang tadi, saudara klik, saudara sepakatan, saudara buat kontrak. Ini diketahui dan dikehendaki, artinya Bu Sri Wahyuningsi selaku direktur tahu apa yang saudara lakukan selaku PPK yang diangkat sama beliau. Tahu Bu Sri? Tahu Pak. Tahu. Penonton sebelum lanjut mungkin karena sudah hampir buka puasa, persiapan. Oke, biar nanti sekaligus bisa diputarkan nyambung ya. Oke. Demikian ya saksi, kita mau skor sampai jam berapa ini? Ya. Dari advokat jam berapa? Jam 8? Kalau dari PPK kan tidak terlalu banyak juga keterangannya ini ya, kecuali Pak Wahyu mungkin agak banyak. Demikian ya, jam 8 setelah salat Isya ya. Baik, demikian ya, jam 8 kita sudah mulai ya. Oke, sidang diskors. Silakan para saksi bisa masuk. Baik para saksi, kita lanjutkan ya, sidang dilanjutkan. Masih kesempatan penuntumnya untuk bertanya kepada saksi. Bisa diatur waktunya biar bisa berbagi dengan advokat dan majelis. Pak Wahyu ya, kita percepat ya. Tadi saudara membenarkan sesuatu yang pertama kali saudara lakukan selaku PPK berkaitan dengan pergantian PPK dan langsung mereview dan menandatangani kontrak. Ya, seperti itu ya. Itu saudara itu baru pertama kali dan tidak lazim dalam Perpres pengadaan barang dan jasa, seperti itu ya. Lalu berikutnya, saya masuk BAP saudara tanggal 31 Juli. Ini kaitan dengan ada saudara menjelaskan kaitan dengan pembatalan dari PT Bhinneka, ya kan? Lalu itu dibahas bersama lintas instansi, termasuk di situ ada Kejaksaan Agung dari JPN ya, dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan ada dari LKPP. Jadi ada BAP saudara di halaman 6, ya kan? Terus halaman 7-nya BAP poin 5. Di situ diperlihatkan dokumen kaitan dengan ini pembatalan itu, ya kan? Lalu di situ ada hasil kesimpulannya, disebutkan dari kesimpulan dari tim rapat tadi. Benar ada rapat ya. Pembatalan itu melibatkan Kejaksaan Agung, Datun, melibatkan LKPP, benar ya? Betul. Sektor ya, beberapa Betul. ini ya. Juga melibatkan dari APIP ini Inspektorat Jenderal. Inspektur ya. Di situ rekomendasinya seperti ini disebutkan. Ada beberapa, yaitu poin B-nya, PPK harus mengikuti aturan hukum terkait pengadaan untuk melindungi PPK dari masalah hukum. Benar? Betul. Ya. Lalu poin C-nya adalah setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari peserta rapat, maka disarankan PPK untuk menolak penawaran pergantian merek barang oleh PT Bhinneka Mentari Dimensi dan membatalkan kontrak dengan PT Bhinneka karena telah wan prestasi terhadap
kontrak dan PPK bersurat kepada Biro Hukum agar PT Bhinneka Dimensi diproses secara hukum sesuai ketentuan kontrak dan pengadaan LKPP. Benar ya? Nah, lalu pertanyaan saya tanya pada Mohon saudara izin seperti sebentar. itu. Majelis, Ya kan? majelis mohon izin sebentar. Tadi BAP nomor di BAP tanggal berapa? Nomor berapa ya? 31 Juli BAP poin 5. 31 Juli. Ya, poin 5. Ada beberapa dokumen yang diperlihatkan penyidik ya. Lalu saya tanya pada saudara seperti ini. Ya kan? Sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ya kan? Dari beberapa dokumen dan alat bukti juga akhirnya pembatalan yang dilakukan PT Bhinneka tahun 2020 akhirnya menggunakan metode SIPLA. Betul. Seperti itu ya. Dengan dibuatnya di sini saudara menjelaskan dibuatnya kuasa pengguna anggaran, peraturan kuasa pengguna anggaran satuan kerja, Direktorat Sri kan membuat juklak juga terkait dengan SIPLA tersebut, benar ya? Betul. Oke, pertanyaannya, ya kan? Apakah ketika ya kan hasil rapat dengan beberapa lintas tadi, ya kan, lalu ada petunjuk dari direktur saudara Ibu Sri dengan membuat surat keputusan KPA peraturan kuasa pengguna anggaran, ya kan, kaitan dengan pengadaan SIPLA, ya kan, saudara tidak menyampaikan bahwasanya, ya kan, petunjuk dari rapat lintas sektoral itu adalah melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Sampaikan. Sampaikan. Artinya ketika disampaikan inilah diterbitkannya SIPLA ini. Betul. Oke. Nah lalu apakah Sri sepengetahuan saudara, ya kan? Tadi saudara katakan, ya kan, ada jenjang pimpinannya berani mengambil kebijakan terkait dengan, katanya dia berani mengambil kebijakan sendiri, memutuskan untuk menggunakan SIPLA, yang mana metode uang ke sekolah disalurkan itu ratusan miliar, nggak main-main ini, gitu. Menurut saudara berani Sri sendiri? Tidak. Tidak. Kalau saudara katakan tidak berani Sri, apakah artinya tadi saudara katakan atasan Sri baik itu Dirjen maupun SKM maupun di atasnya, saudara meyakinkan bahwasanya seorang Sri ini mengambil keputusan ini pasti dia melaporkan kepada atasannya. Betul. Benar ya seperti itu ya. Tadi saudara sudah melihatkan juga pengambil kebijakan dalam satu kementerian itu adalah Pak Menteri kan, seperti itu di pasal 8. Nah lalu ada rekomendasi yang menarik dari baik itu dari Datun maupun LKPP Pak, bahwasanya untuk PT Bhinneka ini, ya kan, tidak dibatalkan dan diproses menurut ketentuan peraturan pengadaan Perpres 18 tahun 2018. Artinya jadi harus tidak diikut sertakan lagi ataupun di blacklist. Nah pertanyaan saya, siapa yang memberikan rekomendasi atau persetujuan akhirnya PT Bhinneka ini bisa diikutkan lagi dalam pengadaan tetapi dengan TIK yang lain, artinya bukan laptop ya, tapi konektor atau apa itu, atau seperti itu. Siapa yang memutuskan? Saudara selaku PPK nih loh. Ya, Bu Direktur memutuskan sebagai pimpinan untuk melaksanakan Chromebook-nya melalui SIPLA dan yang proyektor dan router tetap di Bhinneka. Pimpinannya salah satu Bu Sri tadi, seperti Betul. itu. Betul. Dan saudara selaku PPK tentu tidak berani mengambil keputusan seperti itu. Betul. Ya karena saudara yang tentang ini PPK ini bertanggung jawab. Tidak berani saudara. Tidak. Oke. Nah, lalu di sini apakah juklak yang dibuat oleh Sri itu, ya kan, kaitan dengan SIPLA tersebut, akhirnya menjadi spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi sama dengan Permendikbud 5 tahun 2021 akhirnya, seperti itu. Di dalam spesifikasi minimalnya menyebutkan operating sistemnya adalah Chrome OS, seperti itu. Iya, SIPLA-nya tetap memilih dengan Chrome OS. Lalu apakah akhirnya dengan pergantian, nah ini kan ada pergantian kan, sebelumnya kan ada pergantian Pak Hamim dan Ibu Popi mengganti Pak Mul dengan Bu Sri. Sepengetahuan saudara,
apakah saudara mengetahui ketika zamannya Pak Hamim dan Pak Popi itu, ya kan, pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook ini tidak berjalan dengan lancar, artinya belum terlaksana pengadaan tersebut? Belum, Pak. Belum. Terlaksananya ketika ada pergantian ketua tim tenis dan wakil ketua tim tenis Sri dan Mul ini, ya kan, maka pelaksanaan itu berjalan dengan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pengadaan TIK tersebut. Spesifikasinya adalah menggunakan Chrome seperti itu. Betul. Oke. Lalu di sini ada poin 8, saudara jelaskan seperti ini, ya kan? Apakah ada arahan pimpinan terkait dengan TIK? Tadi kan sudah ini kan, terus saudara kan jelaskan bahwa rapat Zoom diadakan oleh kementerian dihadiri oleh staf khusus menteri, Judistan dan Fiona, membahas terkait digitalisasi pendidikan dengan menggunakan OS yang berbeda dan sebelumnya, yaitu Chrome OS rapat tingkat eselon 1 yang juga sering diadakan dalam rangka mendukung program digitalisasi pendidikan menggunakan laptop Chromebook. Lalu saudara jelaskan di sini dalam rapat juga hadir Dirjen PAUD, Dikdas, Dikmen Hamim diganti Mul, Sri, ya kan, tim SKM Ibrahim Arif pernah memaparkan apa itu Chrome OS dan keunggulannya dibandingkan OS lain. Pengadaan direktorat juga ditugaskan untuk mengadakan program digitalisasi pendidikan dengan mengadakan laptop Chromebook, sehingga KPA PPK juga ditugaskan mengadakan bantuan digitalisasi pendidikan dengan memilih laptop Chromebook seperti itu. Nah, ini saya putarkan ininya, videonya ya. Oke, ini video tanggal berapa tadi? Tanggal 6 bulan 5 sesi kedua yang saudara ikuti. Karena berdasarkan fakta sesi pertama ada yang diikuti hanya tataran pejabat eselon 1 dan SKM dan Pak Menteri. Nah ini yang ini. Pak Wahyu yang mana orangnya? Ada. Itu Pak Wahyu ya, benar ya? Betul, Pak. Betul ya? Memutuskan ini Chromebook. Jadi pembentukan tim tenis aja apa sebenarnya? bayanganku tadi paling 9 orang gitu. Jadi kepada tim ya. Jadi kepada tim itu yang jelas Pak Menteri kan sudah memutuskan ini Chromebook. Jadi Chromebook ini itu harus dipastikan bahwa aplikasi yang existing itu bisa jalan di situ. Iya, kompatibel di situ, iya. Jadi jangan berpikir Windows lagi nanti, karena ini sudah keputusan. Baik. Ya, Menurut saya tadi juga basis pengambilan keputusannya juga jelas ya Pak, dan itu kan sudah terdokumentasi juga apa basis pengambilan keputusannya, kan tinggal ditulis saja sebenarnya. Pertanyaan saya, saudara hadir ya rapat itu ya? Ada ya? Hadir. Suara laki-laki pertama tadi suara siapa? Pak Hamid, Pak. Pak Hamid, ya kan? Suara perempuan yang kedua tadi siapa? Bu Yuris. Ada, seingat saya ada Bu Fiona dan Bu Juris tadi. Bu Yuris ya. Oke, pertanyaan saya sederhana. Pada saat saudara hadir di dalam Zoom tersebut, apa yang saudara tangkap dari perkataan Pak Hamid selaku Dirjen eselon kelas 1 dan SKM, yang kata saudara SKM itu atasannya Dirjen, Bu Ristan, apa yang saudara tangkap? Jadi ada arahan pengadaan untuk tidak dengan Windows, tapi sudah melupakan Windows dan dengan Chromebook. Ada peran menggunakan Chromebook, sudah sebuah keputusan seperti itu? Betul. Keputusan siapa itu? Saya minta pertegas saudara. Tadi Pak Hamid sebagai waktu itu Dirjen menyatakan dari Pak Menteri, Pak, seperti di rekaman tadi. Dia menyampaikan itu sudah putusan Pak Menteri. Bu Yuris juga mengatakan itu sudah apa tuh? Selain terdat apa? Atau bahasanya itu. Nah, oke, pertanyaan saya pada saudara. Dari Zoom meeting tersebut,
ya kan, tanggal 6 Mei. Lalu akhirnya dibuatlah kajian teknis yang dibuat pertama oleh Popi dan Hamim itu masih tidak mengacu kepada keunggulan Chromebook, benar ya? Belum ya? Belum, Pak. Sebelumnya ya, belum ya. Nah, lalu ketika dibuat sudah mengacu review, pertanyaan saya sederhana seperti ini. Apakah saudara mengetahui bahwa sebelum diganti, Direktur SD Hamim dan Direktur SMP Popi menunjukkan sikap yang tidak mendukung pengadaan Chromebook, dan setelah diganti oleh Sri dan Mul, kemudian kebijakan pengadaan Chromebook itu justru berjalan lancar tanpa hambatan. Benar? Betul, Pak. Benar ya? Mohon izin sebentar, itu BAP nomor berapa yang mana ya? BAP tanggal berapa? Itu yang dibacakan tadi. BAP tanggal, bentar ya. Tanggal 31 Juli. Nah ini dia, di kami nggak ada ini. 31 Juli. Kita cuma ada 4 BAP, 3 bulan 6, 4 bulan 7, Sebentar, 16 yang bulan di situ BAP ada berapa? cuma ada 4 kali BAP. Tanggal 31 Juni nggak ada? Nggak ada. Dari Dari tadi. penuntut umum 31 Juni ada? Ini. Nah, di poin 8 tuh. Dalam rapat juga hadir Dirjen Pordasmen, Dikmen, yaitu Hamim, Popi, kemudian hari diganti Muldasa sebagai SMP dan Sri. Atau biar enak Saya sama-sama cocok pernah dulu kali memaparkan majelis ya. keunggulan banding Yang di OS majelis ada pada berapa 12. itu? Sebentar. Dari Poin 8. saksi berapa kali di BAP ini? 31 Tanggal 3 Juni. 31 Juli. Seingat saya 5 atau berapa yang mulia. Saya juga lupa. JAP-nya 31 Juli, Mas. Yang tidak ada 31 Juni ya? Oke. Di kami cuma ada 3 bulan 6, 4 bulan 7, 16 bulan 9, 23 bulan 9. Poin 8, poin 8. Nah, yang di tengah-tengah. Di majelis mungkin sama juga kayaknya. Ya. Ada 4 kali BAP saja. Ini 31 Juli. Halaman. 3 Juni 2025, 4 Juli, 4 Juli, kemudian 16 September, kemudian 23 September. Saya ada yakin pasti perbedaan dari penuntut umum? Apa ada BAP lain atau seperti apa? majelis ada berapa itu Mas? Karena biar cocok dulu nih, karena kalau enggak kita enggak nyambung ini. 16 September. Langsung habis 4 Juli 16 September langsung kan majelis. Ya. Sama. Saya juga enggak ada 31. Nah, saya kembangkan dengan BAP 16 September ada ya? Seperti itu. Tadi kan beliau kan baca BAP 31 Juli nomor 6. Di kami enggak ada. Di majelis apakah ada BAP nomor tanggal 31 Juli? Enggak ada juga tuh. Bentar ya. Itu BAP siapa tadi yang dibacakan tadi? 23 September. Sini 31 nggak ada. Ya 31 Juli itu emang nggak pernah ada, di majelis juga nggak ada kan? Tadi saksi udah bilang iya aja soalnya. Di BAP tanggal berapa? Ini 31 Juli tadi katanya. Izin majelis, jadi tadi Pak rekan jaksa menanyakan BAP 31 Juli nomor 6, kemudian dibacakan isinya, saksi cuma jawab iya betul. Tapi saya cek BAP-nya nggak ada. Ya, di BAP tanggal berapa dulu? Tanggal berapa?
Karena tadi yang dibacakan itu 31 Juli nomor 6. Dan saksi jawab, ya betul. Ya sebentar, biar dipastikan dulu dari penuntut umum. Kita ulang ya. BAP nomor di tanggal berapa? BAP tanggal tanggal 3 Juni. 3 Juni ya. 3 Juni ada. 3 Juni ada nomor berapa? Poin 34 35 jadi 1. 34 35. Nah ini beda dengan tadi yang dibacakan oleh rekan jaksa BAP 31 Juli nomor 6. Terkait setelah ada kopi Substansinya diganti dibacakan langsung kan? lancar gitu. Substansinya kan dibacakan dulu. Iya tapi BAP-nya tidak ada. Makanya saya tanya. Karena saksi jawabnya iya betul gitu. Kecuali ditanya jawaban. Maksud saya gini. Sebentar. Di 34 tentang kebutuhan ini, analisis Jadi kalau di kebutuhan. BAP-nya Nadiem ini dijadiin satu yang mulia. Kalau di BAP terdakwa lain dipisah-pisah seperti itu. Iya, karena itu. Ya. Berarti substansinya sama tadi. Ya, izin Baik, majelis. kalau untuk sebentar. Kalau untuk terdakwa Nadiem, Kalau di sini ada di BAP poin 9 Mas. Di BAP poin 9 tanggal BAP nomor tanggal 4 Juli. 4 Juli. Tanggal 4 Juli. sini 16 September. Oke. Nah, 4 Juli nomor 9 itu isinya daftar tabel. Nggak ada tentang Iya, kopi 86 Mei diganti ini. dan lain-lain Ya. itu nggak ada. Yang izin untuk majelis. pertanyaan tadi yang ditanyakan pada saksi Wahyu itu di BAP nomor berapa, tanggal berapa dan poin berapa yang berkenan? Oke, saya ulangi mulia. Di BAP tanggal 4 Juli itu 4 Juli ada? poin 9, poin 9. Coba lihat, ada nggak? 4 Juli. Di situ ada 4 Juli. Itu ada rapat yang penyusunan kajian kedua Mas, rapat tanggal 6 Mei 2020. Iya betul ada, tapi tidak ada kalimat Ya kan? setelah kopi diganti semua langsung proses berjalan lancar tuh nggak ada kalimat itu. Setelah kopi diganti kemudian proses berjalan lancar, saksi jawab iya betul, di sini nggak ada kalimat itu. Itu kan pengembangan saya bertanya. Tadi Ya. Atau di ini pertegas pertanyaannya. Iya. Artinya kan ini hanya ini. Untuk di persidangan tentang pertanyaan itu apa yang ingin ditanyakan oleh penuntut umum? Sedangkan Karena kemarin ribut katanya fakta persidangan harus saksi. Inilah sudah kita kembangin bertanya. bukan Ini izin majelis, tadi protes. izin sebentar majelis. biar ini. Mau izin dulu mas. Karena Dulu. ini kan berkenan tadi dengan dibacakan BAP yang dibenarkan oleh saksi. Kita ulang lagi yang mulia, kita ulang lagi, oke ya. Nah, kalau memang ini Tinggal sedikit lagi. pertegas dikembali Ya. pertanyakan tentang hal itu, biar ini. Di BAP saudara poin 9 tanggal 4 Juli. Ya mulia. Ya kan? Ini kan terkait pertanyaannya arahan pimpinan atau orang lain, ya kan, dalam hubungan dengan pengadaan TIK. Tadi diperlihatkan ada Zoom rapat tanggal 6 Mei 2020, benar ya? Benar kan? Betul. Nah, maka saya ulang lagi gini, ya kan? Sini saudara jelaskan, ya kan? Tadi saudara katakan pada saat rapat Zoom tersebut itu yang disampaikan oleh laki-laki yang bicara tadi adalah Hamid, benar ya? Hamid. Nah, ini improvisasi itu, Mas. Kadang nggak di BAP ini. Yang kedua adalah perempuan yang menyampaikan itu adalah Yuristan, benar ya? Betul. Mohon izin majelis sebentar majelis. Apanya lagi? Tadi itu yang ditanya bukan itu. Yang ditanya adalah tadi rekan jaksa membacakan BAP 31 Juli nomor 6. Kalimatnya setelah kopi diganti, semua proses pengadaan langsung berjalan lancar tanpa ada hambatan. Ini ada nih. Mas. Ya, saya kira sudah pertegas tentang apakah itu sudah ada di BAP atau tidak. Silakan penuntut menanyakan yang akan kita dengarkan sini pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh saksi melalui persidangan, ya. Cuma karena tadi diawali dengan pertanyaan berdasarkan BAP, makanya advokat mempertanyakan BAP yang mana. Kalau mau sama di BAP saya bacakan ini. Iya, silakan. Saya suka improvisasi soalnya. Ya. Oke. Langsung aja pertanyakan Di ini. poin Saya kira 9. tidak harus terikat di Saudara sini. jawab begini. Bahwa saat penyusunan kajian TIK pertama tahun 2020 sering diadakan rapat melalui Webex.
dan Zoom yang dihadiri oleh para pimpinan SKM Yudhistan, SKM Fiona Handayani, Ibrahim Arif, Direktur SD Hamim dan Direktur SMP Popi, para Kasubdit SD Bambang Hadi Waluyo dan Kasubdit Sapras SMP, Inspektorat Jenderal dan para tim teknis dari Direktorat SMP dan tim teknis dari Direktorat SD. Dalam rapat itu SKM Yudhistan, SKM Fiona Handayani, Ibrahim Arif sering diminta untuk beralih dari laptop yang beroperating sistem Windows ke laptop yang beroperating sistem Chrome. Ya, keterangan saudara ini kan? Betul. Benar ya? Nah, saya tanya seperti ini. Saya pertegas lagi, saya improvisasi lagi. Ya kan? Apakah yang saudara ketahui dari rapat-rapat Zoom tersebut, ya kan? Kedudukan Ibrahim Arif, ya kan? Di dalam rapat Zoom meeting tersebut siapa yang mengundangnya? Nah, ini pertanyaan saya tadi yang sebelumnya, siapa yang mengundangnya? Biasanya beliau hadir dengan SKM. Banyak SKM seperti ya. Apakah yang disampaikan ya kan oleh SKM tadi sudah katakan Yudhistan, Fiona maupun disampaikan oleh Ibrahim Arif gitu kan. Itu yang menjadikan yang membuat beralihnya kajian teknis berubah menjadi operating system Windows ke laptop menjadi ke sistem Chrome, benar? Ya, arahannya adalah menggunakan Chrome dan melupakan Windows seperti tadi. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu masuk ke tadi pergantian direktur SD dan SMP. Benar ya? Saudara tahu itu kan pergantian kan? Tahu. Nah, maka saya tanya tadi, improvisasi lagi. Apakah pergantian antara Pop Hamim dan Popi yang saudara pahami adalah ya kan ada sikap seperti penolakan atau sikap seperti tidak menyetujui menggunakan Chrome, lalu akhirnya diganti sama Mul dan Sri yang akhirnya menyetujui penggunaan Chrome dan pengadaan itu berjalan menjadi lancar, benar? Seingat saya Pak Hamim dan Bu Popi memang kurang berkenan dengan Chrome. Kurang berkenan Chrome, ya diganti ini ya. Oke. Nah, balik ke rapat tanggal 6 Mei tadi. Saya pertegas tadi saudara katakan orang itu namanya Hamid, laki-laki itu dan perempuan itu namanya Yudhistan. Dan itu saudara katakan sudah menjadi sebuah keputusan Mas Menteri, benar ya? Di video tadi ya, seperti itu ya. Oke. Nah, apakah setelah dari tanggal 6 Mei tersebut yang dikatakan sudah menjadi keputusan Mas Menteri, saudara ikut hadir tidak dalam rapat berikutnya di tanggal 27 Mei atau rapat ya setelah itulah pokoknya? Hadir. Yang dipimpin oleh Hamid Muhammad. Betul. Oke. Apakah rapat setelah tanggal 6 Mei, katakanlah tanggal 27 Mei yang dipimpin Hamid Muhammad, Popi segala macam itu adalah menindaklanjutin apa yang hasil rapat pada tanggal 6 Mei tadi, yang kedua? Betul. Itu ya. Baik. Nah, lalu sini ada keterangan saudara. Sekitar tanggal 28 atau 29 Juni 2020, bertempat di Hotel Arosa, Jalan Veteran Bintaro, Bambang masih saat menjadi PPK melakukan klik, tiba-tiba dapat telepon dari seseorang yang memberi perintah pelaksanaan pembelian barang ditahan dulu karena Chromebook yang dibeli harga SDM atau Chrome Device Management, benar ya? Yang tadi saudara sudah jelaskan, ya kan? Siapa yang berwenang atau meminta untuk bisa memberhentikan Bambang ini untuk jangan klik dulu? Saudara katakan tadi adalah pimpinan ya. Pimpinan ini tadi saudara kan bisa direktur, KPA, bisa SKM, bisa sampai di atas ya, benar? Betul. Benar seperti itu? Betul. Nah, kalau nggak benar bilang nggak benar Pak. Kalau benar bilang benar ya. Ya, karena udah disumpah nih. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah bahasanya cancel lah ya? Apakah cancel
atau penundaan, nah cancel lagi. Penundaan untuk jangan diklik dulu, yang harus dibeli CDM ini, akhirnya CDM ini menjadi syarat tambahan di dalam LKPP, ya kan, yang wajib harus diadakan dalam pengadaan TIK tahun 2020, pengadaan Chromebook. Betul, Pak. Betul. Iya, satu kelengkapan. Bisa tidak sistem operating lain yang digunakan selain Chrome dalam pengadaan TIK tahun 2020 menggunakan CDM? Bisa tidak? Saya kurang tahu kalau sistem lain bisa menggunakan CDM. Yang saudara tahu? Yang Maksud saya sistem operating Windows, sistem operating Linux, apa sebagaimana spesifikasi yang sudah dibuat. Bisa tidak itu? Saya tidak paham kalau terkait teknis IT-an apakah operating system yang lain bisa dengan CDM. Kalau saudara tidak tahu, saya lihat tadi saya perlihatkan ada spesifikasi tadi kan. Baik. Nah, spesifikasi tadi kan ada spesifikasi minimum, itu kan sudah disebutkan operating sistemnya adalah Chrome, seperti itu kan. Ada bawahnya CDM yang teraktifikasi, ya kan itu kan, seperti itu kan. Nah, itu menjadi sebuah yang harus dipatuhi di dalam pengadaan 2020, benar? Betul, karena itu spesifikasi minimal. Nah, lalu di sini disebutkan juga dalam keterangan saudara, ya kan, bahwa SKM Judistan, SKM Fiona Handayani, Ibrahim Arif dan Sri adalah orang yang memberi arahan untuk memilih Chromebook. Ya, ini saudara seperti itu ya. Oke, pertanyaan saya tegaskan lagi. Apakah sebuah kebijakan untuk menetapkan pengadaan sampai triliunan itu bisa ditetapkan hanya seorang direktur dan SKM saja? Setahu saya harus keputusan yang lebih tinggi Pak, karena ini kementerian. Bentuk keputusan menteri itu apakah Permendikbud? Salah satunya adalah. Salah satunya. Oke. Saya ke saksi sebelahnya mana? Yang mulia. Atau teman-teman lah saksi sebelahnya. Untuk keempat saksinya lainnya? Yes, gantian yang mulia. Izin saya lanjutkan, Yang Mulia. Lanjut ke saksi empatnya ya. Sebentar aja, cuman untuk saksi Wahyu, cuma sedikit, baru lanjut ke Sedikit ya, saksi empat. karena kasihan dari Ya, tadi sebentar aja. bertanya. Yang, Ya, ya. Yang mulia, usul agar kita selesaikan pertanyaan satu saksi dulu, jaksa dan advokat, sehingga kita bisa konsentrasi. Biar diselesaikan seperti biasa, diselesaikan karena kalau empat ini tidak terlalu banyak keterangannya nih. Ini Ya, tapi PPK. nanti akan jadi fix keterangannya. Lebih baik supaya tidak ada kebingungan setelah penuntut umum selesai dengan saksi Wahyu, kemudian giliran advokat dengan saksi Wahyu. Gini kan selama ini sudah berjalan juga kita bisa sekaligus ya. Ya, Biar tidak terlalu ini empat jadinya dipajang aja kalau enggak ini. Biar selesai dulu, ditanyakan oleh penuntut umum, selesaikan kepada 5 saksi, baru kita berikan kesempatan. Kalau memang waktunya masih memenuhi, ya. Karena yang ini 4 ini tidak terlalu banyak. Kemarin kita periksa hanya setengah jam aja udah selesai dari ya, penuntut umum. tapi khusus saudara Wahyu karena keterangannya ini sangat sangat dipertanyakan, maka khusus Ya. untuk saksi Wahyu kita selesaikan dulu, baru kemudian nanti 4 sekaligus nggak apa-apa, Yang Mulia. Biar di ini dulu, karena ini nggak lama lagi. Hanya Ya. kesempatan dari ini, setelah itu penuntut umum bertanya, nanti kami berikan kesempatan advokat, silakan mau tanya hanya untuk Wahyu aja, lainnya tidak ya silakan. Biar selesai dulu dari penuntut umum, biar nggak bolak-balik kita. Seperti biasa. Baik. Silakan, pertanyaan Terima tidak kasih. terlalu banyak untuk Pak Wahyu ya. Ya, tidak terlalu banyak. Selanjutnya Terima kasih, dilanjutkan supaya selesaikan yang 4. Yang Mulia Ketua Majelis Saksi Wahyu. Tadi kan ada keterangan saudara yang menyampaikan bahwa ternyata PT Bhinneka itu dalam proses setelah dilakukan klik dan kontrak, ternyata dia tidak dapat memenuhi apa yang diperjanjikan waktu itu. Dia tidak dapat menyediakan Chromebook sebagaimana yang ada di dalam kontrak. Nah, pertanyaan saya, sebagai PPK dan berdasarkan Perpres 1618, seharusnya penyedia yang ingkar janji atau penyedia yang one prestasi, dia harus putus kontrak.
dan kemudian secara Perpres 1618 harus di blacklist. Pertanyaan saya, waktu itu Anda sebagai PPK, apakah Anda melakukan langkah konkret itu sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa? Putus kontrak, blacklist. Saya tidak melakukan itu karena melaporkan ke pimpinan, Pak. Kasih kuat. Ya, saya tidak melakukan itu karena melaporkan ke pimpinan dan arahan pimpinan yang laptop dilaksanakan melalui aplikasi atau metode SIPLA. Saudara melaporkan ke pimpinan dan pimpinan mengarahkan bahwa ketika gagal lelang itu, gagal pengadaan itu, anggaran dialihkan untuk pengadaan SIPLA. Betul, ya. Oke. Nah, waktu itu dengan anggaran 200 miliar lebih itu, apakah dilakukan amandemen dengan PT Bhinneka? Ya, adendumnya dilakukan, Pak. Adendum atau amandemen. Nah, dari anggaran 200 miliaran itu menjadi dirubah atau di amandemen menjadi berapa? Saya lupa persisnya tapi ada 12 miliar? Sekitar itu. 12 ya, miliar dari Chromebook ke pengadaan apa? Yang dengan Bhinneka tetap proyektor dan router, Pak. Ya. Nah, tahukah saudara bahwa ketentuan Perpres 1618, amandemen terhadap fisik pekerjaan itu tidak bisa melebihi dari 10%. Sedangkan ini amandemen dilakukan anggarannya melebihi daripada 90%. Tahu enggak saudara? Setahu saya pengadaan konstruksi yang tidak boleh lebih dari 10%, Pak. Oke. Nah, saudara diperintahkan oleh Sri, betul? Betul. Betul. Kemudian saudara tidak melakukan langkah konkret putus kontrak dan blacklist. Tahun 2021 kemudian, apakah Bhinneka juga masih ikut pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog? Kalau ikutnya ya, tapi tidak tidak dipilih oleh. Tidak dipilih. Oke. Cukup untuk saudara saksi Wahyu. Yang ini saksi siapa namanya? Lukman. Dr. Lukman. Saudara sebagai PPK di? PPTK di Provinsi Banten. PPTK di? Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan Kota Serang ya? Provinsi Banten. Provinsi Banten. Oke. Nah, di Provinsi Banten itu pernah tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang Chromebook yang sumber dananya dari DAK? Pernah. Berapa banyak? Anggarannya waktu itu? Tahun berapa? Untuk 2021 22 miliar, 2022 3,2 miliar. 3,2 miliar. 2 miliar. Jumlah barangnya? Jumlah barang untuk $214. 214? Ya, 214. Jumlah Chromebooknya? Iya, Chromebook 2899. 2899. Itu tahun 2021. Tahun 2022? 2022 lebih sedikit, Pak. Untuk 416. Oke, artinya adalah pengadaan dengan menggunakan dana dengan sumber dana DAK ya untuk pengadaan Chromebook. Betul. Oke, speknya. Operating system apa? Khusus operating system? Sesuai ini enggak? Spesifikasi minimal? Iya, Oke, speknya ini panduannya dari mana? Apakah dari Permen 5 2021 dan Permen 3 2022? Yang ditandatangani terdakwa dan Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Oke, berarti saudara dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa TIK ini panduannya menggunakan spek ini ya? Permen. Yang diberikan Permendikbud. Baik, pengadanya lewat tender biasa atau lewat e-katalog? E-katalog. Itu sesuai dengan amanat dari Permendikbud. Oke. Nah, saya mau bertanya kepada saudara untuk harga di e-katalog. Harga yang dilisting oleh penyedia di e-katalog itu berapa yang saudara lihat? Mohon izin terkait dengan proses pengadaannya saya tidak dilibatkan di penentuannya itu, Pak. Oh, tidak dilibatkan dalam
penentuan itu. Iya. Berarti saudara tidak tahu kalau pembeliannya? Kalau untuk publik proses dengan katalog, dan saya hanya memeriksa setelah barang itu masuk ke sekolah. Oh, saudara memeriksa barang sekolah. Oh, karena saudara tugas saudara sebagai PPTK ya? Siap. Oke, jadi sekarang saya ingin bertanya, ketika saudara memeriksa barang itu ada atau tidak? Secara Oke. dengan Tolong. volume yang sesuai dengan Pak Asep siapa? Mic-nya dimatikan dulu yang satu. Yang Bapak pegang. Yang satu yang itu Pak Didin, tuh. Pak Didin. Matikan dulu. Mendengung dia. Di bawah. Gitu. Oke, saya lanjut. Saudara saksi, dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2021, di sini untuk pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi TIK, dikatakan tujuan. Tujuan pertama adalah mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, mendukung pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menjalankan bahan belajar berbasis video, audio, dan multimedia interaktif. Keempat, mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian 5, mendukung pengembangan bahan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 6, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 7, mengontrol, memantau perangkat pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian di Permendikbud ini lagi, dikatakan tujuan untuk pengadaan TK yaitu mendukung pelaksanaan asesmen, menjalankan bahan belajar berbasis video, audio, dan multimedia interaktif, mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kemudian meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dari tujuan utama ini, paling banyak tujuannya adalah untuk pembelajaran. Sedangkan salah satu yang menjadi tujuan, hanya salah satu adalah asesmen kompetensi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah laptop yang diadakan itu dengan spesifikasi Chromebook itu mendukung untuk dilakukan aktivitas pembelajaran sebagaimana tujuan utama dari Permendikbud ini? Ya, mohon izin. Yang saya tahu itu yang sudah berjalan dengan itu adalah terkait dengan asesmen yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Oke, itu salah satu. Siap. Salah satu memang cuma satu-satunya alasan yaitu mendukung pelaksanaan AKM. Tapi 6 alasan yang lain adalah untuk melakukan pembelajaran. Pertanyaan saya, apakah spesifikasi yang diadakan ini dapat mendukung sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Permendikbud ini, yaitu pembelajaran yang paling banyak? Ya, selama ini terkait dengan pembelajaran karena sudah menggunakan sistem klasikal, guru banyak tidak menggunakan komputer itu dengan sistem klasikal. Tunggu. Yang saya tanya apa spesifikasinya ini? Memadai enggak untuk dilakukan aktivitas pembelajaran? Dengan spek minimum ini cuma 32 GB penyimpanan dan lain-lain itu, apakah mendukung enggak? Terkait dengan pembelajaran di SMA, kami kalau untuk secara umum itu bisa mendukung, tapi karena secara khusus terkait dengan pembelajaran yang sifatnya pengembangan aktivitas siswa terkait dengan peningkatan kompetensi memang perlu ditambah perlu ditambah, artinya belum mendukung untuk dilakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Yep. Oke. Setelah diadakan, apakah guru-guru atas 3.000 berapa laptop yang diadakan itu, apakah faktanya guru dan siswa itu menggunakan laptop ini untuk aktivitas belajar mengajar? Kebanyakan tidak menggunakan. Kebanyakan tidak menggunakan. Apa yang digunakan? Hanya apa? Kalau di kita masih manual, Pak. Dengan belajar tatap muka, pembelajaran yang sifatnya klasikal. Oh, berarti laptop yang saudara adakan itu kebanyakan oleh guru-guru yang ada di daerah saudara itu yang dengan menggunakan dana DAK itu hanya menggunakan untuk AKM saja, sedangkan proses belajar mengajar itu biasa tidak digunakan ya. Baik. Betul. Saya pindah ke saksi yang di sebelah, saksi siapa? Asep. Saksi Asep. Pak Asep, masih pertanyaan yang sama, berapa sebenarnya dana anggaran untuk DAK
yang ada di Dinas Pendidikan di SMK ya? Saudara sebagai PPK di bidang SMK. bidang SMA, berapa yang saudara adakan? Tahun 2022 itu sekitar 12 miliar. Tahun 2022, 12 M. Ya, Berapa jumlah laptopnya? 1.350 Chromebook. 1.350 Chromebook. Betul. Oke, tahun 2021? 2021 itu kalau tidak salah sekitar 2,5 M. Karena tahun 2021 saya melanjutkan, Pak. Melanjutkan. Ya. Jumlah laptopnya berapa? Tidak ingat. Tidak ingat. Sumber dananya dari DAK pasti? DAK ya, ini yang paling inti. DAK ya. Oke, speknya masih ingat, spek minimum? Sama dengan tadi yang ditayangkan. Operating system, Chromebook, betul. Device management, Chrome juga? Ya. Oke, penyedianya siapa masih ingat? Sama Fitro. Sama Fitro. Pengadanya lewat tender atau lewat e-katalog? E-katalog. E-katalog. Saudara sebagai PPK ya? Betul. Pada saat saudara survei harga, berapa harga yang ada di e-katalog untuk Chromebook? Untuk harga tayang itu di sekitar 7,6. Harga tayang? Betul, 7,6. 7,6 juta? Ya. Per unit? Ya. Oke. Pada saat dilakukan pembelian, apakah ada terjadi negosiasi dengan penyedia? Ya. Nah, berapa yang dilakukan kesepakatan nego antara PPK saudara dengan PT sama Fitro? Di 7.395.000. 7.395. Berapa? 395. 7.395.000. Ya. Wow. 7.395.000 hasil nego. Ya. Yang mereka tayang 7,6 juta. Ya. Oke, saudara melakukan nego jatuhnya di 7,3. Ini laptop merek apa? Axio? Axio. Tadi dari produsen Axio, dia itu menyatakan bahwa HPP plus PPN plus CDM itu jatuh di harga 4 sampai 4 juta dan 4,1. Sedangkan saudara membeli dengan harga 7,395 juta ya per unit ya? Ya. Jauh sekali bedanya ya. Oke. Saudara tahu tentang Permendikbud nomor 3 dan nomor 5? Ya. Apakah itu panduan spesifikasi? Betul. Oke, masih pertanyaan yang sama dengan Bapak itu, Bapak yang di sebelah ini. Tujuan penggunaan masih saudara tahu? Terbesar adalah apa? KBM. PBM. Ya. Dan yang kedua adalah AKM. Ya. Selain itu seluruh mendukung aktivitas pengembangan bahan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, laptop yang saudara adakan itu, faktanya dimanfaatkan untuk apa? Informasi yang saya dapat di bagian kurikulum lebih ke untuk AKM. AKM. Ya. Jadi sebagian besar itu untuk AKM. Ya. Apakah pernah mereka, para guru, peserta didik, para siswa itu menggunakan laptop untuk kegiatan PBM atau proses belajar mengajar sesuai dengan amanat Permendikbud ini dan sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 3 dan amanat Permendikbud nomor 5? Pertama, karena pada saat pengadaan laptop ini kan pembelajaran sudah melalui tatap muka. Kemudian kalau kita bicara SMK, kita sebetulnya memerlukan laptop yang speknya jauh lebih tinggi dari Chromebook ini. Untuk proses belajar mengajar, laptop itu diperlukan spek yang lebih tinggi. Betul. Untuk spek yang ditentukan dalam Permendikbud ini, apakah yang disebut spesifikasi minimal, apakah dapat mendukung untuk dilakukan kegiatan aktivitas belajar mengajar seperti ruang penyimpanan untuk mata pelajaran belajar mengajar? Pertama, OS ini kan baru ya untuk di sekolah, sehingga kan untuk penggunaannya juga perlu adaptasi. Yang kedua tadi memang untuk di SMK, terutama untuk SMK ya, terutama SMK ya? Betul, terutama untuk kompetensi kalian tertentu ini kurang mendukung. SMK ini tidak mendukung speknya, masih kurang ya? Ya. Tapi spek masih kurang, Permendikbud meminta supaya paling banyak dilakukan belajar mengajar. Tapi di satu sisi mereka taruh speknya rendah, tidak bisa mendukung sesuai tujuan spek yang disertakan, dilampirkan itu. Ini kan dana bantuan YK ke daerah.
Ya kan, kemudian ada Permendikbud sebagai panduan kita untuk Artinya belanja. apakah lemah spek ini untuk dilakukan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan SMK? Kalau informasi yang dapat begitu. Lemah ya? Ya. Oke. Tidak dapat mendukung ya speknya. Nah, laptop ini kan tujuannya salah satu pada saat terjadi COVID, idealnya nanti akan digunakan pembelajaran belajar mengajar secara daring. Ya kan 2020, 2021 itu daring paling banyak anak-anak tidak sekolah. Nah, bagaimana mungkin bisa dilakukan dengan kondisi COVID, tujuan pembelajaran secara daring, sedangkan guru-guru tidak pernah melaksanakan proses belajar. Apakah guru-guru pernah melakukan proses belajar mengajar pada saat COVID itu 2021 itu dengan menggunakan laptop Chromebook ini? Saya kurang tahu. Kurang tahu saudara ya. Karena pada saat proses pengadaan ini kan sudah selesai COVID. Yang saya tahu. 2021 masih ada? Saya 2022. Saudara 2022. Betul. Oke. Saya pindah ke saksi yang Pak Krisna. Pak Didin, Pak. Didin Syabul. Ya, Pak. Bapak udah nggak tahan Bapak ya, Pak Didin. Pak Didin. Baik, Pak. Pertanyaan yang sama. Di Dinas Kebudayaan Kota Tangerang Selatan ya? Ya, Pak. Bapak sebagai PPK? Betul. Oke, sebagai PPK dalam melaksanakan pengadaan Chromebook ini menggunakan sumber dana apa? Sumber dana alokasi khusus. DAK ya? DAK, Sama ya? DAK. sama. Oke. Berapa tahun berturut-turut di Tangsel? Dari 2021 sampai 2022 2021. dan 2022. Berapa yang 2021 anggaran dan jumlah laptop? 2021 anggaran kontraknya itu Pak 7.438.500.000. 4M. Kemudian Ya. jumlah barangnya? Jumlah barangnya 1.102. 1102. Kalau 2022? 2022 2,8. Berapa? 2,8 2,8 M. miliar, ya. Jumlah barangnya? 270 kalau saya. 200. Kalau tidak salah. 270 270 unit. Oke, semuanya menggunakan dana DAK Pak ya? Dana DAK. Sama juga pertanyaan saya sebelumnya, speknya ini apa? Betul. Spek Betul. Ya, sesuai dengan Permendikbud nomor Sesuai dengan 5 nomor tahun 2021 ya. Oke. Apakah spek yang diadakan itu adalah spesifikasi minimum? Betul. Minimum ya. Penyedianya siapa? Penyedianya apa namanya? PT My Icon Teknologi. PT Icon ya. Ya. Mereknya apa? Mereknya Dell. Dell. Oke. Cara pengadaannya pakai lewat tender atau e-katalog? Lewat e-katalog, Pak. E-katalog ini perintah Permendikbud? Iya. Sesuai e-katalog. petunjuk dengan Permendikbud ya? Iya. Oke. Nah, pada saat saudara akan melakukan pembelian, pada saat PT Icon ini dan beberapa perusahaan yang lain waktu saudara melakukan survei untuk dipilih, berapa harga yang ada pada waktu itu? Antara 7 juta, hasil negosiasi Tunggu. Icon berapa? 7 juta berapa? kalau yang saya beli itu 6.750.000. Enggak, harga tayangnya. Kalau harga tayang antara 7 jutaan kalau saya. 7, berapa? Saya lupa itunya, Pak. 7 jutaan ya? Bapak tadi kan 7,6. Yang ini kan 6, Pak. 6.750.000. Itu harga pembelian. Harga Ya, pembelian harga di tayangnya. kontrak. Ya, harga tayangnya saya lupa antara 7 jutaan. Oke, langsung aja. Oke. Kemudian Anda melakukan proses negosiasi dengan PT Icon. Iya. Oke. Setelah melakukan proses negosiasi jatuh di kontrak harga berapa? Di berapa? 7.438.500.000. Kalau per unitnya? Per unit, kalau ngitung per unitnya 6.750.000. 6,7 juta per unit ya? Iya. Oke, yang ada di DAK ya? DAK. Setelah melakukan proses negosiasi. Nah, masih pertanyaan yang sama. Apakah saudara kan tadi kan sudah ku bilang kan tujuan utama penggunaan laptop ini adalah pertama untuk proses belajar mengajar. Ada 5 sampai 6 tujuannya. Satu-satunya yang AKM adalah cuma satu tujuannya. Nah, apakah spek yang ada di sini, spek minimal ini dapat mendukung untuk dilakukan aktivitas belajar mengajar?
Kalau saya bertanya ke sekolah baru dimanfaatkan untuk AKM saja Pak. Cuma AKM aja. AKM. Jadi barang ini cuma dipakai untuk Ya, AKM. kalau saya tanya ke sekolah dimanfaatkan sudah pembelajaran baru AKM saja Pak. Oh, kita lihat contoh yang ada di November. Ini Banten ya? November. Kalau Banten? Banten. Tangerang Selatan. Nah, Januari itu cenderung tidak digunakan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, aktivitas nanti menjadi tinggi ketika dilakukan AKM. Tapi sehari-hari, setiap bulan tidak pernah digunakan untuk PBM. Betul ya? Betul. Cocok lah apa yang kata saudara sampaikan ini dengan Ya, grafik betul. yang ada Karena di sini ya. kita sudah pengiriman barang itu sudah di bulan Juni sebenarnya Pak. Gitu. Jadi Artinya lebih ketingginya karena pada saat itu terjadi pelaksanaan AKM. barang dibeli dengan harga 6,7 dengan miliaran rupiah, kalau total anggaran 9 triliun, hanya dipakai setahun sekali. Ya, Penjelasannya seperti itu dari sekolah. di sekolah juga, Ya. di Tangerang Selatan cuma dipakai setahun sekali. Betul. Di Tangerang Selatan apakah masih ada daerah blank spot? Di daerah Tangerang Selatan memang ada satu sekolah saja Pak yang blank spot gitu. Dan Sekolah mana itu? pokoknya saya lupa daerah Kecamatan Setu. Tapi kita sudah kendala itu kita sudah meminta bantuan untuk dipasang tower. Sudah Waktu pengadaan ini dia dapat bantuan tidak? dapat pengadaan sebenarnya. Dapat. Ya. Lah, berdasarkan petunjuk Permendikbud ini, sekolah yang mendapatkan adalah sekolah yang ada fasilitas Sebelum pengiriman karena kan di katalognya muncul Pak. Jadi bisa optimal jika ada koneksi internet. Waktu itu internetnya Nah, gimana? pada saat itu kita mana sekolah yang sekiranya hanya satu untuk disiapkan tower kaitan dengan tadi. Ini kalau laptop Chromebook ini dipakai, dia harus internet yang maksimal. Betul, harus maksimal. Kalau dia tidak terlalu maksimal, internetnya apakah Kalau bisa dilakukan beberapa ujian? itu biasanya kembali lagi untuk dilaksanakan. Maksudnya? Artinya mengulang. Mengulang. Kemudian saksi Cepi kan kemarin bilang bahwa sebentar masih saudara. Pertanyaan yang sama dengan Pak Asep tadi. Iya. Waktu laptop ini diadakan adalah dalam menjembatani proses belajar mengajar di mana kondisi itu terjadi COVID. Iya. Ya kan? Saudara kan 2021 kan? Iya. 2021 itu kan ada bencana COVID lah waktu itu kesehatan kan. Nah, pada tahun 2021 pada saat COVID itu, apakah guru dan siswa itu menggunakan laptop ini untuk belajar secara jarak jauh? Mohon izin Pak, kalau pengadaan di kami itu kan di sekitar bulan Juni sudah terkirimkan dan sebagainya. Pada bulan Juli semester pertama itu sudah dilaksanakan PTM. Apa itu? PTM itu pembelajaran tatap muka terbatas. Artinya pembelajaran itu sudah menggunakan karena siswa senang dengan tatap muka, dengan pembelajaran di kelas gitu. Namanya PTM terbatas dilaksanakan mulai kalau tidak salah di bulan Juli. Artinya barang sudah masuk ke sekolah, bulan Juli terjadi PTM terbatas pada saat itu. Kalau begitu, apa alasan lain sehingga laptop ini selain alasan PTM itu, apa alasan lain sehingga laptop ini cenderung tidak digunakan atau hanya ada di lemari sekolah? Kalau keterangan sekolah biasa menyampaikan, keterangan saya menyampaikan karena tadi seperti Pak Asep bahwa kami pengajarannya mulai tatap muka, gitu. Artinya pengajaran di kelas. Apakah guru-guru familiar dengan keberadaan laptop? Itu kaitan dengan sistem yang tadi belum familiar Pak. Belum familiar ya, sehingga cenderung guru tidak menggunakan untuk aktivitas
belajar mengajar. Betul pada saat itu. Baik, saya pindah ke saksi yang di sebelah. Pak Panji ya? Betul Pak. Pak Panji PPK di? Disdikpora Kabupaten Pangandaran Pak. Apa? Disdikpora Kabupaten Pangandaran, SD dan SMP. Kabupaten? Pangandaran, Oh, Pangandaran. Masih Jawa Barat. Pertanyaan yang sama. Pangandaran. Pertanyaan sama, saudara sebagai PPK pernah melaksanakan pengadaan barang dan jasa Chromebook? Iya, Oke, sumber dananya dari mana? anggaran DAK. DAK ya? Ya. DAK ya. Tahun berapa sampai tahun berapa? 2021-2022. 2021 dan 2022. Berapa? Anggarannya untuk Anggaran 2021 kurang lebih 4 miliar. 4 miliar. Jumlahnya berapa? 650-an kurang lebih. 650 unit. Yang 2022? 2022 2,5 sampai 3 miliar. Di bawah 3 miliar. Oke. Jumlah laptopnya? 300-an. 300-an. Saudara masih ingat speknya? Masih. Oke. Ya. Panduan untuk melaksanakan pengadaan itu speknya pakai apa? Panduannya? Dari Juknis Pak, Permendikbud Permendikbud 5 ya 2021 sama nomor 3 tahun 2022. Yang ini ya? Betul. Oke. Penyedianya siapa? Untuk 2021 My Icon. Apa? My Icon. Oh, My Icon. 2022 2022 Trisolah. Trisola. Merek apa kalau My Icon? My Icon Dell Pak. Kalau Trisola? Libera Merdeka. Libera Merdeka. Pada saat Permendikbud ini memberikan petunjuk teknis untuk pengadaan harus lewat tender atau lewat e-katalog? Katalog Pak. E-katalog. Katalog. Pada saat dilakukan e-katalog berarti saudara kan harus buka portal EKPP. Betul, Kan? betul Pak. Nah, pertama kan tentu saudara survei kan? Betul. Tentang ketersediaan barang dan harga. Iya. Nah, barang yang ada di 2021 itu dari perusahaan mana saja dan berapa harganya? Range-nya di 7 jutaan kurang lebih Pak. Semua rata-rata main di Rata-rata range-nya di 7 juta kurang lebih. Ada yang sedikit di bawah, ada yang sedikit di atas. sedikit di bawah. Oke, ada sedikit di bawah, ada sedikit di atas. Tapi nilai rata-ratanya 7 Iya, juta. betul. Baik. Pada 2021 ketika saudara melakukan pemilihan klik ke PT M Icon, berapa harga dari M Icon waktu itu? Di 7 jutaan saya kurang tahu pastinya, Jadi tapi menjadi kontrak berapa dengan M Icon? 6,8. 6,8 ya. Ada proses negosiasi. Ada proses negosiasi, Pak. Mohon izin majelis, ada saksi yang mau ke toilet. Oh iya, silakan. 6,8 ya? 6,8 6,8 juta satu unit ya? per unit. Per unit. Kalau 2022 yang dilaksanakan oleh PT Trisola, harga tayangnya berapa? Range-nya itu bervariasi kalau 2022 tapi sedikit lebih di atas. Pak. Sedikit lebih di atas Ya, berapa? betul. 7,5 ke atas rata-rata. Tapi ada juga 7,5 ke atas ya, ya, betul. ke bawah ya. Betul. Nah, pada saat saudara memilih PT Trisola, Iya, oke, terjadi negosiasi. ada negosiasi. Harga kesepakatan dari negosiasi Iya, harga berapa? 7,6 kalau tidak salah. 7,6. 7,6. Oh. Merek Libera Merdeka ya. Betul. Oke. Dengan spek minimum yang ada yang kita tunjukin tadi Iya. ya, betul ya? Betul. Spek itu dapat mendukung untuk kegiatan tujuan utama dari Permendikbud tidak? Setahu PBM. ya, sebetulnya itu bisa mendukung asal syaratnya dengan koneksi internet yang stabil, Pak. Jadi kan Di daerah Anda koneksi internet? tidak, karena kami juga masih sedikit di pelosok, Pak. Masih banyak blank spot juga pada saat itu terlebih Pada saat itu di Iya. daerah Pangandaran, Pak. Pangandaran terdapat daerah blank spot, tapi dikasih rekomendasi untuk pengadaan TIK ya. Betul. Oke, jadi tidak dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Tidak optimal karena Tidak optimal. terkendala dengan jaringan, Pak. Tidak optimal karena keterbatasan jaringannya. Betul.
khusus untuk BBM. Kalau untuk AKM dapat dilaksanakan tidak? Dilaksanakan, dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan ya. Oke. Cukup? Izin yang mulia melanjutkan kepada seluruh saksi ya. Di sini 4 saksi ini kan dari daerah yang selaku penerima DAK ya, betul ya? Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Pak Lukman terlebih dahulu Pak. Di Provinsi Banten Pak ya, masih banyak yang tidak memiliki akses internet Pak, sekolah-sekolah. Untuk wilayah selatan masih banyak. Masih banyak. Nah, kemudian Pak, ini kaitannya dengan data yang kami akses Pak ya, di akun Belajar ID. Yang jadi pertanyaan saya Pak, nah di sini di Banten Pak, di Provinsi Banten ya. Dalam hal tadi kan sudah kita lihat tuh, pelaksanaan pembelajaran yang menjadi tujuan utama Chromebook itu kan diselenggarakan dalam setahun berapa kali? 1 kali untuk akses. Untuk pembelajaran, saya tanya pembelajaran dulu. Kalau untuk belajar 1 tahun ajaran. Sepanjang tahun ya. Tahun ajaran. Betul ya, seluruh saksi ya. Betul ya, oke. Kemudian terhadap AKM itu kan 1 tahun sekali Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, terhadap AKM tersebut Pak ya, Bapak kan di sini tahun 2021 Pak ya. Coba kita lihat di tahun 2022 di Banten Pak. Yang jadi pertanyaan saya Pak, terhadap sekolah-sekolah penerima Chromebook yang ada di blank spot Pak ya, bukan blank spot ya, di sekolah yang minim, tidak stabil jaringan internetnya. Yang tidak stabil jaringan internetnya, pertanyaan saya Pak. Nah, di sini tahun 2022 meningkat jauh. Bapak lihat sini Pak, betul Pak ya. Apakah betul Pak aktivitas terhadap penggunaan Chromebook seperti ini trennya? Kalau aktivitas trennya memang karena di bulan Oktober November itu kan terjadi pelaksanaan inilah pelaksanaan AKM. Iya. Oke. Kemudian terhadap sekolah-sekolah penerima Chromebook yang jaringan internetnya tidak stabil. Itu pelaksanaan, maaf Pak, itu pelaksanaan AKM-nya gimana Pak? Itu ada yang menumpang. Waduh, numpang? Iya. Maksudnya gimana menumpang? Dengan sekolah lain. Sekolah yang penerima Chromebook pun tidak bisa melaksanakan AKM karena keterbatasan jaringan internet. Ya. Mohon izin kami sampaikan terkait dengan ini, kami sudah meminta ke Diskominfo untuk membantu memasang jaringan. Oke. Kemudian dalam hal pelaksanaan AKM yang menumpang itu Pak ya, sampai tahun berapa itu Pak? Di tahun ini juga masih ada. Tahun ini pun masih ada yang numpang laporan Pak? dari teman-teman masih ada. Oke. Itu di Provinsi Banten Pak ya. Kalau di Pangandaran gimana Pak pelaksanaan AKM? Masih ada yang menumpang tidak? Pada tahun 2021-2022 masih ada Pak. Masih ada. Ya. Tahun ini? Tahun ini kebetulan sudah mandiri semua Pak. Oh sudah mandiri semua ya, di Banten masih ada yang numpang. Oke, yang jadi pertanyaan saya Pak, ini kan Chromebook ini kan di samping harus memiliki jaringan internet yang stabil Pak ya. Dalam hal penggunaan sehari-hari saja untuk pembelajaran Pak, apakah untuk login ke Chromebook tersebut harus menggunakan jaringan internet? Menggunakan jaringan. Harus. Oke. Dalam hal untuk melakukan pengetikan, kan di sini tentu ada Google Docs, terus kemudian ada kayak format Excel gitu Pak ya. Dalam hal mengakses Google Docs saja untuk mengetik, harus menggunakan jaringan internet tidak Pak? Saya kurang paham tentang itu Pak. Kurang paham. Kalau Pak Asep? Kurang paham itu penggunaan. Kalau Pak Didin? Dalam hal untuk mengakses atau untuk login saya saja di harus aktivasinya harus ada internet dulu. Ya. Harus aktif dulu. Internet dulu. Oke, harus dengan internet dulu kan seperti itu Pak ya. Oke, kemudian Pak, yang jadi pertanyaan saya ini terhadap pengadaan Chromebook Pak ya, terhadap pelayanan purna jual Pak, after sales purna jual. Dalam hal ini
apakah ada kendala atau keluhan dari sekolah-sekolah penerima, Pak? Maksud saya gini, apabila Chromebook itu rusak atau perlu diservis, bagaimana Pak? Apakah mudah ditemukan service centernya atau ya sudah dibiarin saja sekolah? Gimana Pak? Kalau di Tangsel pelayanan pengaduannya baik pelayanan pengajualnya. Karena kan diantaranya di Tangsel itu kan Pusdatin aja kantornya di Tangsel Pak. Oke lah kalau Tangsel ya. Iya. Di Pangandaran seperti apa Pak? Outransels kalau selama masih dalam cover garansi mungkin masih bisa Pak, tapi setelah masa garansi Kan garansi ya berapa tahun sih? 1 tahun Pak. 1 tahun. Setelah 1 tahun kalau rusak gimana? Agak susah untuk menemukan. Susah. Karena Kemudian, memang Chromebook tidak maksudnya di pasaran juga tidak di terlalu pasaran ini. tidak ada Pak ya. Agak jarang lah ya. Kemudian kalau izin terhadap saksi-saksi dari dinas provinsi Pak, Pak Asep dan Pak Lukman, seperti apa Pak? Pernah ada terlaporkan tidak kendala-kendala itu Pak? Untuk yang mana? Layanan purna jualnya atau bagaimana kalau ini rusak, bagaimana untuk memperbaikinya atau servisnya seperti apa? Ada kendala nggak? Untuk bidang SMK selama masa garansi tidak ada kendala. Gimana Pak? Untuk bidang SMK untuk pengadaan kami selama masa garansi kan ada 2 sampai 3 tahun tidak ada kendala berarti. Oke, kemudian nah di sini coba Pak Lukman gimana Pak? Karena di sini di keterangan saudara saksi ya Pak Lukman ya. Izin terkait dengan setelah garansi habis, ini yang kami belum mendapat informasi di mana harus membuat servisnya itu. Nah ya, karena di sini keterangan saudara pada poin 15 ya. Sampai saat ini kami tidak mengetahui di mana tempat perbaikan dan bagaimana mekanisme untuk perbaikannya. Seperti itu Pak ya. Betul. Nah kemudian di sini ada juga Bapak di poin 17 terhadap kendala-kendala yang terjadi di sekolah-sekolah secara umum. Saya gambarkan bahwa apabila tidak ada jaringan internet atau tidak ada jaringan internet yang stabil, maka Chromebook tidak dapat berfungsi dengan baik termasuk penggunaan aplikasi Word atau Excel. Betul. Seperti itu Pak ya. Betul. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada saksi Pak Wahyu Pak. Saksi ini kan dalam hal ini pengadaan tahun 2020 ya. Berapa jumlah pada Direktorat SD tahun 2020 Pak? Jumlah laptopnya ada 2.330 kali 15 sekitar. Berapa itu? Jumlahnya kalau yang Siplah itu 28.000 Pak ya, betul ya? Iya segitu. Kemudian ini katalognya yang SMP ya, SMP dan SD ya, tahun 2020. Total 107.040. Saya kurang tahu persisnya kalau dengan direktorat lain. Kami Pak. tunjukkan. Ya. Ini yang SD Pak ya. SD melalui Siplah kan? Iya betul. Betul, oke melalui Siplah. Nah kemudian Pak, saudara saksi ya. Di sini data seluruh Indonesia Pak. Saya sajikan dulu data seluruh Indonesia. Karena pengadaan tahun 2020, saya sajikan tahun 2021 Pak. Berapa besar pemanfaatannya Pak? Dari 107.000, yang paling besar berapa ini Pak? Bulan November 2021 8.588 yang melakukan aktivitas login. Gimana Pak? Kalau Bapak lihat dari grafik seperti ini, karena tadi Bapak kayaknya lagi ke toilet tadi Pak. Mengenai pemanfaatan Chromebook, apakah trennya seperti ini Pak? Ya sepertinya itu banyak dipakai di AKM ya Pak. Makanya dari total AKM itu untuk SD dan SMP AKM juga? Sama Pak. Sama ya. Dari total 107.040. Di sini puncak tertinggi cuma 8.500 Pak. Ini data real time Pak.
dari akun Belajar ID. Jadi pertanyaan saya Pak, dari 107.000 itu kalau dibandingkan dengan 8.500, berapa persen di situ Pak? Bapak bisa menghitung nggak? Ya, kecil berarti angkanya Pak. Angkanya kecil berarti Pak. Kecil? Ya. Kecil aja atau kecil banget? Iya Pak. Nah, karena di sini Januari aja dari 107.000, 40. Cuma 206 Pak yang melakukan aktivitas login. Bulan Januari, bulan Februari 147. Mulai meningkat Agustus 1.300 dari 107.000. Dari kami cukup yang mulia. Cukup ya.